Indonesia dengan Tiongkok, Indonesia dengan Amerika Serikat. Dan mungkin yang bisa jadi catatan mungkin terkait dengan Tiongkok, Bapak Presiden mungkin akan menyampaikan untuk pemerintah Tiongkok melakukan mendorong investor pelaku-pelaku usahanya untuk berinvestasi di Indonesia. Tapi di samping itu juga mungkin beliau akan membicarakan mengenai masalah kemungkinan Indonesia berhutang dari Tiongkok karena APBN kita masih membutuhkan pinjaman luar negeri dan Tiongkok adalah salah satu negara yang memberi kemungkinan untuk itu. Nah, sementara kalau di Amerika Serikat beliau akan membicarakan ya ekonomi tapi lebih berbicara mengenai masalah yang berkaitan dengan alutsista kita. Ya, karena suka atau tidak suka kita masih punya ketergantungan dari segi alutsista pertahanan itu dari Amerika Serikat. Nah, ini menunjukkan juga bahwa Presiden Prabowo kalau bicara mengenai masalah ini adalah menjaga jarak. Dengan Cina kita bicara, tapi dengan Amerika Serikat kita akan bicara mengenai masalah alutsista pertahanan dan kemudian juga mungkin latihan bersama dan lain sebagainya. Sehingga seperti yang dalam pidato beliau pada waktu beliau dilantik di MPR, beliau mengatakan bahwa kita tidak akan masuk dalam salah satu blok itu ya. Kita akan menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Nah, seperti itu kira-kira. Baik. Saya tertarik dengan kata-kata atau kalimat Prof. Hik soal personal approach Presiden Prabowo terhadap khususnya dua negara, Amerika Serikat dan Tiongkok. Kita tahu bahwa hubungan Amerika Serikat dengan Tiongkok ya tidak sehat-sehat banget lah gitu ya, tidak lancar-lancar banget gitu. Karena ya ada ketegangan beberapa kali antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Terlebih lagi secara spesifik jika Donald Trump nanti sudah dilantik begitu, hubungannya memang track recordnya Donald Trump dengan Xi Jinping ini tidak sinkron sepertinya ya, tidak terlalu akur gitu. Nah, kalau melihat kondisi seperti itu yang mana Amerika Serikat dan Tiongkok dalam waktu belakangan ini kondisinya tegang, apakah Prabowo sengaja datang ini ke dua negara ini menjelaskan posisi Indonesia yang memiliki posisi bebas aktif tadi, atau juga punya punya peran untuk meredakan ketegangan antara dua negara ini, Prof? Ya, yang pasti adalah beliau akan membicarakan masalah geopolitik gitu ya. Saya yakin dalam pertemuan nanti membicarakan masalah geopolitik dan kemudian memang akan menyampaikan kira-kira apa peran Indonesia yang kita bisa lakukan untuk meredakan ketegangan yang ada di Asia Pasifik ini. Ya, mungkin Pak Presiden akan menyampaikan kepada Presiden Xi Jinping terkait dengan kekhawatiran bahwa di kawasan ini akan terjadi ketegangan berkaitan dengan misalnya isu Taiwan. Ya, saya tidak tahu apakah ini akan langsung dibicarakan ya dengan straightforward gitu ya, straight to the point, atau isu yang lain adalah berkaitan dengan klaim 9 garis putus dari Tiongkok yang tidak hanya berpengaruh pada negara-negara di sekitar ya, negara-negara ASEAN, tapi juga termasuk Indonesia karena kita punya masalah di Natuna Utara, meskipun kita tidak mengakui 9 garis putus itu. Nah, mungkin Bapak Presiden akan menyampaikan kira-kira apa ada upaya supaya kita tidak terus mencurigai nelayan-nelayan Cina masuk ke zona ekonomi eksklusif kita. Demikian juga dengan Coast Guard, kapal-kapal Coast Guard dari Cina yang membayang-bayangi nelayan kita. Itu mungkin akan dibicarakan. Sementara kalau di Amerika Serikat saya yakin isu Gaza itu akan dibahas oleh beliau gitu ya. Karena kita punya kepentingan juga karena kita ingin tetap ada di Gaza dalam hal kesehatan ya. Jadi Pak Prabowo Presiden ketika menjadi Menhan sudah mengirim satuan kesehatan ke sana untuk membantu para korban terutama anak-anak dan wanita. Nah, yang kita khawatirkan itu kan UNRWA sekarang ini oleh Israel dibuat undang-undang yang memperbolehkan untuk diserang. Jadi kita kan nggak mau bahwa pasukan kesehatan kita itu punya
kerentanan untuk diserang oleh pihak Israel. Nah, di sini kemudian akan ada pembicaraan terkait dengan masalah ini, terutama juga dengan Presiden terpilih Donald Trump, ya karena kita tahu bahwa Donald Trump selalu berada di belakang Israel, ya, dan Donald Trump ini yang menyetujui kedutaan besar Amerika Serikat dipindahkan dari Tel Aviv ke Yerusalem. Memang Donald Trump itu mengatakan bahwa di bawah dia Amerika Serikat tidak akan memulai perang. Ini perlu mendapat kejelasan ya, mungkin nanti secara informal Bapak Presiden bisa mendengar gitu ya langsung, apakah ini berarti Amerika Serikat di bawah Donald Trump akan berbicara ke Iran untuk tidak lagi melakukan serangan ke Israel, termasuk juga proksi-proksi yang Iran punya, Hamas, kemudian Hezbollah dan Houthi, ya, sehingga perdamaian bisa tercapai dengan catatan kalau misalnya Iran masih terus melakukan serangan, maka bukannya tidak mungkin Amerika Serikat akan terlibat dalam perang mendukung Israel dan menghabiskan Iran. Ya, tapi Donald Trump mungkin juga akan mengatakan bahwa sebagai kompensasinya adalah Palestina akan dimerdekakan oleh Israel. Ya, dan kalau misalnya ini terjadi, ini kan sangat luar biasa. Tapi dengan catatan pasti Israel dia akan mengatakan boleh Palestina merdeka, tetapi saya tidak mau Hamas melakukan serangan-serangan ke saya lagi. Nah, ini mungkin yang akan menjadi topik pembicaraan dengan Presiden terpilih Donald Trump. Oke, terkhusus pembicaraan Prabowo yang mungkin juga nanti akan dilakukan dengan Presiden terpilih Donald Trump dan masyarakat dunia, meskipun saya meyakini masyarakat Amerika Serikat ini tidak terlalu peduli dengan politik luar negeri, sebenarnya politik dalam negeri dan perekonomian dalam negeri ini lebih concern ke sana pemilih-pemilih Amerika Serikat yang memenangkan Donald Trump. Tapi masyarakat dunia banyak yang menganggap Donald Trump ini juga menang karena punya statement atau pernyataan untuk menghapuskan atau meredakan ketegangan di Timur Tengah termasuk di Israel dengan Palestina. Nah, dengan stigma seperti itu, apakah Prabowo juga punya andil nantinya, sepertinya pembicaraan ke arah sana seperti Prof. Hik bilang, adakah andil Presiden Prabowo Subianto juga untuk menegaskan kembali komitmen Donald Trump untuk meredakan ketegangan Israel-Palestina, Prof? Ya, bukannya tidak mungkin. Yang pasti adalah harus ada pembicaraan dulu tentang Gaza ini, ya. Lalu nanti bisa saja Amerika dan Indonesia berbagi tugas gitu ya. Misalnya saja Indonesia sebagai pihak yang mengkomunikasikan apa yang katakanlah menjadi kesepakatan antara Amerika Serikat dengan Indonesia di bawah Donald Trump, ya, untuk berbicara ke negara-negara Islam, ya, Timur Tengah, bahkan juga berbicara ke Iran, karena bukannya tidak mungkin Donald Trump mungkin enggan untuk berbicara dengan pemimpin Iran. Nah, disinilah peran dari Indonesia, peran dari Presiden Prabowo untuk bisa menyampaikan mungkin pesan-pesan dari Amerika kepada pemerintah Iran. Dengan catatan bahwa tentu ini semua adalah untuk satu memerdekakan Palestina dan kedua menghentikan serangan-serangan ke Gaza, terutama yang disasar adalah anak-anak dan perempuan begitu ya. Jadi upaya untuk perdamaian ini Presiden Prabowo akan bersedia untuk bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat di bawah Donald Trump. Mungkin saja seperti itu terjadi. Oke. Secara geopolitik tentu saja Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia akan menekan ataupun akan memberikan masukan kepada Donald Trump supaya konflik yang terjadi di Timur Tengah ini mereda, terutama di Israel dan juga Palestina. Tapi yang juga harus ditekankan bagaimana dampaknya terhadap Indonesia dalam konteks geopolitik global, khususnya untuk Indonesia. Nanti akan saya tanyakan kepada Prof. Hikmahanto Juwana setelah jeda di Breaking News Kompas TV. Tetaplah bersama kami.
saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa. Menandatangani secara paksa oleh penyidik. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa. Menandatangani secara paksa oleh penyidik. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa. Menandatangani secara paksa oleh penyidik. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa. Menandatangani secara paksa oleh penyidik. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa. Menandatangani secara paksa oleh penyidik. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa. Menandatangani secara paksa oleh penyidik. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi. Pakar Hukum Internasional dan Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Prof. Kita lanjutkan perbincangan. Kalau tadi sempat menyinggung soal geopolitik, posisinya Indonesia dan juga Amerika, bahwa yang ingin ditegaskan selain konflik di Timur Tengah antara Israel dan Palestina, terkhusus untuk posisi Indonesia sendiri, apa yang ingin ditegaskan Prabowo di depan pemerintah Amerika Serikat, terutama untuk konteksnya dalam konteks geopolitik, Prof. Ya, yang pasti adalah Indonesia menginginkan agar terciptanya perdamaian dan yang kedua memperhatikan masalah kemanusiaan. Kita tahu bahwa perang di Ukraina maupun perang di Gaza itu terlihat bahwa masalah perdamaian tidak begitu diperhatikan ya. Karena berbagai upaya untuk melakukan terjadinya perdamaian itu selalu gagal dan gagal. Dan kemudian juga dari sisi kemanusiaan ya, kita tidak bisa melihat tentunya apa yang terjadi di Gaza, di mana banyak mereka yang terbunuh, korban-korban. Sampai satu laporan kira-kira bisa mengatakan bahwa 40.000 orang yang terbunuh ya. Dan ini sudah masyarakat internasional anggap sebagai masuk dalam kategori genosida yang dilakukan oleh Israel. Bahkan kita tahu Afrika Selatan sudah membawa masalah ini ke Mahkamah Internasional untuk menentukan apakah memang ini merupakan genosida atau tidak, begitu ya. Tapi bagi Indonesia tentu kita akan membicarakan masalah ini ke Amerika Serikat karena Israel melakukan di Amerika Serikat. Jadi kalau misalnya Amerika Serikat harusnya sudah sebagai ini ya, guardian atau penjaga dari moralitas dunia, begitu ya, harusnya
tidak bisa membenarkan, tidak agak aneh juga kalau misalnya di Ukraina yang mendapatkan dari Rusia, tetapi kenapa tidak hal yang sama dia lakukan untuk rakyat Palestina ketika Israel melakukan serangan. Jadi hal ini yang mungkin akan dibicarakan juga oleh Presiden Prabowo dengan apakah itu ke Joe Biden yang dalam waktu dekat juga akan mengakhiri masa jabatannya dengan Presiden terpilih Donald Trump. Seperti itu. Baik, ini tadi soal misi yang akan dibawa Presiden ke sejumlah negara termasuk di Amerika Serikat dan posisi Indonesia di mata Amerika Serikat, apa yang ingin ditegaskan oleh Prabowo Subianto sebagai Presiden kita. Tapi saya juga ingin kesamping sedikit ini di dalam negeri, tampuk kepemimpinan kan Prof Hik otomatis akan jatuh ke Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Di sisi lain Presiden Prabowo sebelumnya kemarin sebelum berangkat dalam rapat kabinet di Istana mengatakan kalau ada pesan apapun, ada yang ingin dibicarakan, silahkan didiskusikan langsung ke saya dalam lawatan kunjungannya ke luar negeri. Apa yang Anda siratkan dari pernyataan Prabowo ini, Prof? Ya, yang pasti adalah secara ketatanegaraan, memang ketika Presiden meninggalkan Indonesia untuk kegiatan di luar negeri, maka yang menjadi presiden adalah wakil presiden. Itu secara ketatanegaraan memang diatur sedemikian rupa. Namun pesan dari Pak Prabowo dalam rapat dengan para menteri, beliau ingin mengatakan bahwa dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang, bukannya tidak mungkin segala sesuatu itu juga bisa dikonsultasikan kepada presiden ya untuk hal-hal yang penting, hal-hal yang urgent untuk disampaikan yang mungkin kalau misalnya wakil presiden menjadi pejabat sementara presiden itu tidak seharusnya mengambil suatu keputusan ya. Jadi ini bukan di era di mana teknologi belum sedemikian majunya sehingga keputusan mungkin ketika presiden tidak ada di dalam negeri harus diambil oleh wakil presiden. Tetapi ini tidak, ini bisa dikonsultasikan. Bahkan saya yakin wakil presiden ketika menjabat sebagai pejabat sementara juga akan berkonsultasi dengan presiden ketika beliau berada di luar negeri melakukan lawatan ke luar negeri. Jadi itu pesan yang ingin disampaikan, jangan sampai kemudian roda pemerintahan berhenti karena presiden sedang di luar negeri, sementara wakil presiden mungkin masih belum mau untuk mengambil keputusan. Jadi para menteri dipersilahkan untuk berbicara langsung dengan beliau. Baik, termasuk jika memang ada hasil atau keputusan yang lahir dari kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke luar negeri bisa langsung dieksekusi di dalam negeri, begitu ya, Prof? Kira-kira? Ya, tentunya seperti itu. Dan kita tahu bahwa ada sejumlah menteri yang akan menyertai beliau. Dan menteri-menteri ini tentu juga bisa berkomunikasi dengan para wamennya, para dirjen atau deputinya untuk melaksanakan gerak cepat ya dari apa yang sudah disepakati di luar negeri. Nah yang juga tidak kalah penting, Prof, agenda lainnya. APEC di Peru dan juga G20 di Brasil. Sejauh ini seperti apa peranan Indonesia di dua forum ini? Anda melihatnya, Prof? Ya, yang pasti adalah saya membayangkan bahwa Presiden Prabowo akan menyampaikan pidatonya, dan pidatonya itu pidato yang tanpa tedeng aling-aling, pidato yang menggelegar, dan pidato yang mengatakan bahwa Indonesia, kita sebagai sebuah negara yang mengalami penjajahan, penindasan, dan mampu keluar dari itu semua, dan kita ingin maju. Kita tidak mau kemudian menjadi negara berkembang terus, kita ingin memunculkan sebagai kekuatan dunia yang baru, ya, baik secara ekonomi maupun secara politik. Dan di sini nanti Pak Prabowo mungkin akan menyampaikan bahwa harus ada equality, ya, kesejajaran antara negara-negara, karena di APEC itu selain ada negara-negara maju juga ada negara-negara berkembang, demikian juga di G20. Nah, ini yang saya yakin beliau akan menyampaikan, dan dari pidato
waktu ini mungkin banyak negara-negara berkembang akan merasa bahwa aspirasi mereka adalah apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Nah, yang berikutnya adalah tentu karena kita di G20 Bali itu sudah memunculkan sejumlah ide, langkah-langkah sebagai terobosan agar terjadi pertumbuhan ekonomi dunia, maka bukannya tidak mungkin di dalam forum pembahasan itu akan Pak Prabowo juga sampaikan sejauh mana komitmen dari negara-negara dalam menjalankan apa yang sudah ditentukan dalam KTT G20 di Bali itu. Ya, Prof, Anda tahan dulu sebentar, kita tahan dulu sebentar. Saya akan mengajak pemirsa Kompas TV untuk melihat kondisi paling akhir di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, yang sedang bersiap untuk menyambut Presiden Prabowo Subianto yang akan bertolak ke sejumlah negara melalui Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Di Bandara Halim Perdana Kusuma sudah ada pengamanan yang dilakukan oleh pasukan pengamanan Presiden, karena informasinya terakhir Presiden Prabowo Subianto sudah mendekati Bandara Halim Perdana Kusuma untuk bertolak pertama ke Republik Rakyat Tiongkok. Di sana ada sejumlah agenda, dan di RRT nantinya Prabowo Subianto membawa sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Di antaranya ada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, lalu Menteri Luar Negeri, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, lalu juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Sekretaris Kabinet yang akan dibawa oleh Presiden Prabowo Subianto ke Beijing, Republik Rakyat Tiongkok. Sambil menunggu kondisi terakhir di Halim Perdana Kusuma, oke, baik, ternyata Presiden Prabowo akan memberikan keterangan pers. Kita akan saksikan berikut ini. Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, saudara-saudara rekan-rekan media, saya beserta delegasi dari pemerintah Republik Indonesia akan melaksanakan kunjungan ke luar negeri. Pertama, memenuhi undangan dari Presiden Republik Rakyat Tiongkok. Kemudian dari Beijing saya akan terbang langsung ke Washington DC, memenuhi undangan dari Presiden Amerika Serikat. Dari situ saya akan hadiri KTT APEC di Peru, di Lima, Peru, dan dari Peru hadir KTT G20 di Brazil. Dan dari Brazil saya akan terbang langsung. Oke, saat ini Presiden Prabowo sedang memberikan keterangan pers. Nanti akan kita telah lagi apa yang diberikan oleh Presiden, dan kita akan coba bahas juga dengan Profesor Hikmahanto Juwana. Tapi yang saat ini saya akan tanyakan juga, Prof, bahwa ada sejumlah menteri tadi yang saya sebutkan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Luar Negeri, Energi Sumber Daya Mineral, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Perencanaan Pembangunan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan juga Sekretaris Kabinet. Jika melihat susunan menteri yang dibawa oleh Presiden Prabowo ke Tiongkok, ini memang sejumlah kerjasama ataupun topik pembicaraan tidak lepas dari tema perekonomian, tema geopolitik, luar negeri, begitu ya, energi, investasi. Kalau saya lihat Prabowo juga punya misi untuk mewujudkan 3 juta rumah, begitu, karena ada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, lalu juga kawasan laut Indonesia. Tadi juga Prof. Hik sudah menyinggung soal nelayan kita yang sering bersinggungan dengan nelayan Tiongkok. Ini berarti hal-hal inilah yang akan difokuskan ya, Prof. Hik ya?
Betul sekali, betul. Jadi memang ini difokuskan dan kita tahu bahwa Tiongkok mempunyai kekuatan di bidang ini, ya ekonomi, lalu kemudian mereka sangat butuh dengan nikel kita, batu bara kita. Jadi tidak heran kalau Menteri SDM hadir di sana, demikian juga Menteri Investasi, karena kita berharap bahwa banyak pelaku usaha dari Tiongkok yang akan masuk ke Indonesia dan berinvestasi di Indonesia, termasuk juga BUMN-BUMN-nya. Dan mungkin salah satu bentuk investasinya adalah membangun rumah-rumah bagi rakyat gitu ya. Maka Menteri Perumahan Rakyat itu juga diminta untuk ikut dalam lawatan kali ini. Ya, ini sejumlah permasalahan yang juga bersinggungan dengan program-program kerja Prabowo Subianto sebagai presiden, yang di mana sebenarnya hubungan antara Indonesia dan Tiongkok kerjasama di bidang ini sudah tidak sebentar begitu ya, sudah lama sejak era Presiden Jokowi sudah dilakukan juga. Tapi progresnya menurut Anda dari kerjasama ini, apakah memang sudah tampak terlihat dari sebelum-sebelumnya, dan apa yang ingin ditingkatkan lagi dari kerjasama dengan Tiongkok ini kira-kira, Prof. Hik? Ya sebenarnya kalau ditanya sudah tampak ya tentu sudah ya, banyak investasi yang masuk dari Tiongkok ke Indonesia. Nah sekarang masalahnya adalah bagaimana komoditas kita bisa diserap juga ke Tiongkok, karena kita ingin bahwa Indonesia tidak hanya dipandang sebagai pangsa pasar bagi Tiongkok gitu ya, tetapi juga bagaimana kita diberikan akses, syukur-syukur kalau dipermudah akses kita untuk komoditas-komoditas kita. Baik, Prof, ini kita akan kembali dengarkan pernyataan pers dari Presiden Prabowo Subianto berikut ini. Unsur-unsur politis dalam melaksanakan katakanlah kampanye ini harus tegas, harus berani, tapi juga upayanya harus bersih dari muatan-muatan politis dan dari dendam-dendam politik. Yang kita ingin ciptakan adalah suasana pemerintah bersih. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya mohon doa restu dan saya percaya Wakil Presiden dan semua Kabinet Merah Putih akan menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, sudah kita saksikan tadi pernyataan pers yang kami tangkap terakhir tadi. Presiden Prabowo menekankan soal suasana pemerintahan yang bersih, lagi-lagi ditekankan oleh Presiden Prabowo, menitipkan pesan kepada semua menteri-menteri yang berada di Kabinet Merah Putih bisa menggarisbawahi kalimat yang sudah disebutkan tadi, menciptakan pemerintahan yang bersih dan jauh dari kebijakan-kebijakan yang bermuatan politis. Ini kembali ditekankan lagi setelah sebelumnya juga berkali-kali Presiden Prabowo Subianto menekankan soal ini. Dan dalam konteks kunjungannya ke luar negeri tentu saja akan ada berbagai kerjasama, program-program yang juga sudah dicanangkan oleh Prabowo Subianto sebagai presiden, dan ini konteksnya menegaskan lagi program-program kerja pemerintah ini dengan sejumlah kerjasama dengan negara-negara di luar negeri, tetapi tetap menekankan lagi bahwa pemerintahan bersih bisa tetap dijalankan dan jauh dari kebijakan-kebijakan bermuatan politis. Prof. Hikmahanto masih bersama saya, Prof.
Iya, Ya, silakan. baik. Prof, tadi Presiden Prabowo kembali menekankan suasana pemerintahan bersih, jauh dari kebijakan-kebijakan bermuatan politis. Ini dalam konteks kunjungannya ke luar negeri dan kerjasama berbagai bidang dengan negara-negara di luar negeri. Pesan yang disampaikan barusan, relevansinya apa kira-kira, Prof? Ya, relevansinya jangan sampai kita ketika menerima investasi dari luar negeri atau mungkin Pak Prabowo dalam rangka mencari investor dari luar negeri itu masih menghadapi permasalahan di Indonesia, yaitu pemerintahan yang tidak bersih, pemerintahan yang sering investor dari luar negeri. Jadi Pak Prabowo ingin memastikan bahwa saya akan melakukan pemasaran, marketing gitu ya, tetapi saya ingin bahwa di belakang itu melakukan pemerintah. Patut diapresiasi, memang ini berkali-kali ditekankan oleh Presiden Prabowo kepada jajaran menterinya begitu ya. Dan tadi juga termasuk keluar kalimat jauh dari kebijakan-kebijakan yang bermuatan politis, sehingga tadi kalau memang konteksnya kerjasama luar negeri di bidang investasi dan segala macamnya, jika memang Presiden Prabowo ingin memasarkan Indonesia di mata dunia begitu, ya tidak lagi ketika negara-negara itu sudah datang ke Indonesia menanamkan investasinya di Indonesia, ya bersih dari kebijakan-kebijakan yang bermuatan politis, termasuk ya di Indonesia yang paling sering dijumpai adalah pungli tadi ya, Prof ya. Betul sekali, Ya. betul sekali, dan biasanya masalah-masalah politik itu yang jadi beban bagi kita juga, ya. Jadi ketidakpastian itu muncul karena ada masalah-masalah politik, masalah-masalah yang berkaitan dengan apa namanya ya, kekuasaan, ketersinggungan ego sektoral dan lain sebagainya. Itu yang mungkin beliau ingin menekankan bahwa jangan sampai itu tetap ada, karena beliau sedang serius mencari terobosan-terobosan ekonomi agar rakyat kita sejahtera begitu. Dalam konteks hukum internasional, Prof Hik, dari kunjungan Prabowo Subianto sebagai presiden ini ke luar negeri dan beberapa negara yang strategis dikunjungi dan juga forum-forum yang strategis, ada ketentuan hukum tertentu yang harus diindahkan oleh pemerintah kira-kira, Prof Hik? Ya pasti kalau misalnya ada kesepakatan-kesepakatan, perjanjian-perjanjian, maka itu harus kita terjemahkan ke dalam bentuk hukum nasional. Dan kalau kita sudah terjemahkan ke dalam hukum nasional, bagaimana kita bisa tegakkan? Ya, kita harus betul-betul melakukan itu. Tidak hanya di pemerintah pusat ya, tetapi juga di pemerintah daerah. Jangan sampai pemerintah pusat, presiden sudah menaikkan satu perjanjian yang harus dijalankan kan di daerah. Tidak mungkin itu semua dijalankan di pusat. Nah, kalau tidak ada komitmen dari daerah, ini yang akan repotkan Indonesia. Kita tidak akan dipandang. Ya, jadi ini mungkin yang beliau inginkan, bahwa nantinya hasil dari kunjungan ini mungkin banyak hal yang bisa dilakukan, tapi harus ada komitmen, harus ada kesolidan dari pemerintah baik pusat maupun daerah terkait dengan apa yang beliau lagi sedang ikhtiarkan atau upayakan. Dari sejak Presiden Prabowo Subianto dilantik, tentu Prof Hik juga mengamati bagaimana respons internasional, terutama negara-negara yang saat ini akan dikunjungi oleh Prabowo Subianto sebagai presiden. Sejauh ini Anda melihat, Prof Hik, dari negara-negara yang akan dikunjungi, responsnya terhadap pemerintahan Prabowo Subianto bagaimana?
Ya, responnya sangat positif ya kalau saya melihat bahwa banyak negara yang punya harapan besar terhadap Presiden Prabowo, dan Presiden Prabowo ini diharapkan bisa meneruskan legacy yang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo. Jadi banyak sekali harapan mereka, dan sekali lagi saya selalu katakan bahwa Indonesia ini seperti wanita cantik yang sedang diperebutkan antara Amerika Serikat dengan Cina. Tiongkok. Oleh karena itu dua negara ini saling berupaya untuk bisa mendapat perhatian dari Indonesia, dan itu yang kita harus manfaatkan betul. Kita maksimalkan untuk kepentingan nasional kita. Seperti itu. Ya, dan publik di dalam negeri di Indonesia juga percaya bahwa kemampuan pergaulan internasional seorang Presiden Prabowo Subianto ini sangat baik, cakap sekali begitu, sehingga membawa harapan besar kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara strategis luar negeri bisa berjalan dengan baik dan tentunya berdampak bagi rakyat Indonesia. Nah, sejauh ini kalau dari Prof. Hik, kita menilai sosok Presiden Republik Indonesia saat ini Prabowo Subianto dengan pergaulan internasionalnya yang begitu kuat begitu ya, dengan pengalaman dirinya juga pernah menjadi Menteri Pertahanan begitu, dan punya hubungan baik juga dengan negara-negara lain di bidang pertahanan. Sejauh ini sosok kemampuan berdiplomasi dari seorang Presiden Prabowo Subianto, bagaimana Anda melihatnya, Pak Prof. Hik? Ya, yang pasti adalah Presiden Prabowo mungkin presiden satu-satunya di Indonesia yang mengalami pendidikan dan bermukim di luar negeri dalam jangka waktu yang lama, begitu ya. Jadi beliau tahu sendiri bagaimana beliau mungkin didiskriminasi pada waktu itu. Beliau sebagai orang dari negara berkembang tidak dianggap sebagai seseorang mungkin. Nah, ini semua beliau akan putar. Beliau akan mengatakan tidak, kita ini walaupun negara berkembang, tapi kita tidak boleh didiskriminasi, kita tidak boleh dijajah. Jadi visi beliau ini karena latar belakang itu sangat kuat gitu ya. Lalu kemudian juga kita tahu bahwa karena beliau bermukim lama di luar negeri, mengenyam pendidikan di sana, soal bahasa beliau tuh nggak punya masalah. Jadi beliau bisa menyampaikan apa yang ada di kepala, di hati beliau untuk langsung disampaikan. Langsung tanpa ada dispute begitu ya? Mitranya, ya langsung. Dan tanpa tedeng aling-aling. Pak Prabowo ini tipe militer ya, yang kalau menyampaikan ini nggak benar ya nggak benar begitu ya. Jadi beliau akan menyampaikan apa adanya. Itu. Jadi memang akan kerepotan teman-teman dari Kementerian Luar Negeri untuk siapa tahu ada hal-hal yang kurang berkenan dari negara-negara mitra untuk diluruskan begitu ya. Tapi menurut saya memang harus seperti itu. Ya, jangan terlalu kita banyak basa-basi formalitas yang akhirnya kita tidak bisa menyampaikan apa yang ada di kepala kita, apa yang menjadi concern rakyat kita, apa yang menjadi aspirasi dari negara-negara berkembang. Ini yang harus disampaikan supaya mereka, negara-negara maju, pemimpinnya, mereka paham apa yang menjadi aspirasi dari dunia gitu. Oke, dalam konteks hubungan internasional berarti di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, posisi Indonesia akan upgrade to the next level ya, Prof? Ya, itu yang saya perkirakan, karena kita tahu juga Pak Prabowo sejak awal sudah mengatakan saya akan engage langsung dengan isu-isu internasional, masalah-masalah internasional. Jadi beliau juga punya passion untuk ini, dan network beliau di luar negeri juga sangat luar biasa. Jadi bagaimana beliau bisa memanfaatkan ini semua untuk kesejahteraan dari rakyat Indonesia. Ini yang juga ditekankan, betul sekali seperti Prof. Hik bilang tadi, bahwa Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menekankan juga dalam sidang kabinet paripurna bahwa kunjungan saya ke luar negeri ini bukan sekedar jalan-jalan seperti yang ditekankan begitu. Ini punya misi penting sehingga dampaknya begitu tiba ke dalam negeri bisa langsung dirasakan oleh rakyat Indonesia. Begitu seorang Prabowo Subianto sebagai presiden menekankan dalam sidang kabinet. Dan menghormati akan ada undangan-undangan dari negara-negara sahabat yang Pak Prabowo merasa itu sangat penting untuk dihadiri oleh beliau dalam kapasitas beliau sebagai Presiden Indonesia yang baru saja dilantik untuk menjaga hubungan dengan beberapa negara-negara dan termasuk menghadiri pertemuan APEC maupun G20. Dengan targetnya ya kita mau menjaga hubungan
baik dengan negara-negara sahabat. Ada pesan khusus nggak sih Mas, nanti Mas, kan nanti juga ada ketemu dengan pemimpin negara seperti Amerika? Pasti ada dong, kan pasti ada. Ya banyak ya kerjasama yang kita berharap menguntungkan untuk bangsa Indonesia, misalnya kerjasama di bidang perdagangan, di bidang energi, green energy dan seterusnya. Banyak bidang kelautan, kerjasama antar negara, kawasan Asia Tenggara, perdagangan dengan teman-teman di Eropa, gitu. Banyak sekali yang bekal yang dibawa Pak Prabowo. Belum. Nanti kita lihat kalau memang di sana memungkinkan sudah terjadi kesepakatan tentu itu akan dilakukan. Saya kira cukup ya, udah cukup ya. Ada kan semua sendiri kan kenapa kemudian Cina yang dipilih pertama untuk kunjungan dan menterinya cukup spesifik atau menteri perumahan dan juga menteri kelautan dibandingkan negara yang lain? Enggak, kan undangan ya, ini undangan. Ya, undangan. Kalau teman-teman Tiongkok kan memang sudah lama juga mengundang dan berharap Pak Prabowo dalam perjalanan ke G20, ke APEC itu sekalian gitu dalam perjalanan. Menteri-menterinya itu Mas, kalau akan ada menteri perumahan dan ya itulah yang mau dilakukan hubungan kerjasama dengan pemerintah Tiongkok kan itu bidang-bidangnya. Mas, tadi oke, cukup ya. Mas Prabowo tadi ditekankan jangan membuat kebijakan bermuatan politis selama beliau pergi ke luar negeri. Itu maksudnya gimana Mas? Ya itu kan pesan dari beliau bahwa beliau sekarang ingin melihat ke depan. Ya, kita bersama-sama bersatu padu ya, dengan semangat kebersamaan untuk membangun ke depan. Jadi tidak perlu semua itu misalnya dilandaskan oleh kepentingan politik. Pesannya saya kira itu ya, untuk hal apapun lah. Mas terakhir Mas, cukup November Mas, ini kan pencoblosan pilkada serentaknya Mas, ini jadi hari libur nasional Mas. Iya, rencananya begitu. Saya berencana memang dalam hari-hari dekat ini akan berkoordinasi dengan teman-teman KPU dan Pak Mendagri. Berarti itu akan ditetapkan ya Mas ya, hari libur nasional? Nanti kita lihat ya. Karena kan memang, mohon maaf ini juga baru pertama kali pilkada serentak seluruh provinsi dan seluruh kabupaten. Doakan aja semua lancar. Ya, amin. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Enggak ada pertanyaan buat Ibu ini gimana? Udah cukup. Makasih. Terima kasih semuanya ya. Sehat-sehat semuanya ya. Ya, cepat berkah. Makasih Mas Pras. Sudah pada makan belum? Udah. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas
TV. Independen, terpercaya. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, Menandatangani secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, Menandatangani secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, Menandatangani secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, Menandatangani secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, Menandatangani secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami... Presiden Prabowo Subianto sudah bertolak dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju sejumlah negara lawatan, dan negara yang pertama dikunjungi oleh Presiden Prabowo adalah Republik Rakyat Tiongkok. Dan tadi sebelum bertolak, Presiden Prabowo juga memberikan keterangan pers. Lebih lengkapnya apa saja yang disampaikan Presiden sebelum bertolak ke Tiongkok akan dijelaskan dan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Triksi Valencia langsung dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Triksi, apa saja yang disampaikan Presiden tadi sebelum berangkat? Iya, Radi, tadi ada beberapa pesan tentu saja yang disampaikan terkait dengan kemudian keberangkatannya menuju ke Republik ke Tiongkok, lalu kemudian juga ada ke beberapa negara lain. Tentu saja tadi disampaikan terkait dengan undangan, memenuhi undangan, termasuk juga menemui sejumlah pihak penting seperti misalnya ada Presiden Xi Jinping, lalu kemudian juga ada kerjasama ataupun juga pembahasan terkait dengan bagaimana hubungan nanti Indonesia dan juga negara Tiongkok, lalu kemudian juga terkait dengan beberapa hal seperti kalau kita melihat ada menteri-menteri yang dibawa yang kemudian mengikut ke negara Tiongkok, ini ada beberapa hal dari bidang-bidang tersebut yang kemudian nanti akan dibahas, didiskusikan di sana. Apakah kemudian tadi kami sempat menanyakan ke Mensesnek, apakah kemudian ada penandatanganan atau MOU yang akan dilakukan antara beberapa negara tersebut, termasuk misalnya salah satunya ini di negara Tiongkok yang pertama kali dikatakan memang masih belum terlihat, tapi tentu ada pembahasan secara serius ke depannya terkait dengan hubungan-hubungan bilateral maupun juga nanti yang sesuai dengan bidangnya, seperti misalnya ada Menteri Keuangan, lalu kemudian juga ada terkait dengan investasi, ada Menteri Perumahan juga yang dibawa terkait dengan perumahan tersebut nanti akan dibahas, termasuk juga yang ditekankan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto yakni kepada jajarannya untuk tidak membuat kebijakan-kebijakan yang berunsur politis. Jadi kembali diingatkan untuk menjaga setiap kebijakan-kebijakan yang akan dibuat, dampak-dampaknya, kemudian juga terkait dengan unsur politis ini ditekankan kembali bahwa tidak boleh ada unsur politis maupun juga ketidakefisienan dan juga yang dikatakan harus bersih. Nah, ini adalah pesan yang disampaikan ataupun juga ditinggalkan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada jajarannya selama kunjungan kerja ataupun juga
menghadiri konferensi tingkat tinggi di APEC maupun juga di G20. Dan juga tadi disampaikan bahwa tidak boleh ada unsur politis, melaksanakan tugas harus tegas, berani, tapi juga bersih. Nah, inilah yang menjadi pesan khusus kepada jajaran Presiden Kabinet Merah Putih, maksud kami. Dikatakan juga tadi oleh Mensesnek Prasetyo Hadi bahwa memang itu adalah hal-hal yang diingatkan kembali karena memang meskipun dari Presiden Prabowo Subianto ini sedang bertolak ke beberapa negara, dikatakan bahwa ada hal-hal yang kemudian masih bisa dikomunikasikan ke Menko terlebih dahulu, baru nanti jika memang ada yang perlu dikomunikasikan lebih jelas, ini harus bertemu ataupun juga berbincang langsung dengan Prabowo Subianto. Jadi itu setidaknya pesan-pesan yang disampaikan ataupun juga yang diingatkan kembali kepada jajaran Kabinet Merah Putih untuk kemudian diterapkan selama Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia dan juga beberapa menteri yang kita lihat juga tadi ada yang masuk ke pesawat, termasuk juga ada yang sudah terlebih dahulu bertolak ke negara Tiongkok untuk kemudian bisa dilaksanakan ataupun juga diterapkan. Tadi. Baik, Triksi Valencia langsung dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Saudara, Breaking News Kompas TV, jeda sejenak, kami kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen. Anda berada, saudara-saudara rekan-rekan media. Pada hari ini saya beserta delegasi dari pemerintah Republik Indonesia akan melaksanakan kunjungan ke luar negeri. Pertama memenuhi undangan dari Presiden Republik Rakyat Tiongkok. Kemudian dari Beijing saya akan terbang langsung ke Washington DC memenuhi undangan dari Presiden Amerika Serikat. Dari situ saya akan hadiri KTT APEC di Peru, di Lima, Peru, dan dari Peru hadir KTT G20 di Brazil. Dan dari Brazil saya akan terbang langsung memenuhi undangan dari Perdana Menteri Kerajaan Inggris. Dan sesudah itu kemungkinan saya akan mampir di beberapa negara Timur Tengah dalam perjalanan kembali ke Republik Indonesia. Ini saya kira menunjukkan bahwa Indonesia sangat dihormati dan Indonesia dirasakan perlu untuk diundang dan diadakan pertemuan-pertemuan bilateral dan multilateral membicarakan masalah-masalah yang sangat penting bagi keadaan tidak hanya ekonomi, tapi di suasana geopolitik saat ini yang penuh ketegangan. Saya kira peranan Indonesia, sikap Indonesia sangat ditunggu oleh banyak pihak. Saya kira ini kehormatan bagi kita dan ya kita akan memelihara hubungan yang baik dengan semua pihak. Saya sudah memberi instruksi kepada Wakil Presiden dan Kabinet Merah Putih hal-hal yang digunakan sebagai pedoman. Saya kira tidak ada yang luar biasa, tetapi saya juga
memberi petunjuk dalam upaya kita minggu-minggu ini, 1-2 bulan ke depan, kita siapkan benar-benar semua persiapan untuk kita mulai bekerja keras tahun 25 untuk memenuhi program-program yang sudah kita canangkan. Khusus dalam upaya besar kita untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari penyelewengan, bersih dari ketidakefisiensi, bersih dari manipulasi, bersih dari kong kali kong dengan pihak-pihak lain. Saya memberi petunjuk kepada semua pihak dalam pemerintah, terutama Kabinet Merah Putih, untuk bertindak dengan tegas tapi dengan arif, dan tidak boleh ada unsur-unsur politis dalam melaksanakan katakanlah kampanye ini. Harus tegas, harus berani, tapi juga upayanya harus bersih dari muatan-muatan politis dan dari dendam-dendam politik. Yang kita ingin ciptakan adalah suasana pemerintah bersih. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya mohon doa restu, dan saya percaya Wakil Presiden dan semua Kabinet Merah Putih akan menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Terima kasih. Selamat pagi. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Saat menangkap, mengumpulkan,
dan mengolah peristiwa. Menandatangani secara paksa oleh penyidik. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa. Menandatangani secara paksa oleh penyidik. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa. Menandatangani secara paksa oleh penyidik. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa. Menandatangani secara paksa oleh penyidik. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa. Menandatangani secara paksa oleh penyidik. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa. Menandatangani secara paksa oleh penyidik. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa. Menandatangani secara paksa oleh penyidik. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa. Ya, tadi sudah kita simak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, sebelum berangkat ke Republik Rakyat Tiongkok untuk melakukan lawatan kenegaraan pertamanya, menyampaikan bahwa posisi Indonesia ini sangat strategis, sangat penting, sangat dihormati, sehingga kunjungan kenegaraannya ke luar negeri ini ke sejumlah negara merupakan kunjungan kehormatan, karena Prabowo Subianto mengatakan Indonesia diundang untuk mengunjungi negara-negara ini, termasuk undangan khusus dari Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri sejumlah agenda di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok. Masih ada pakar hukum internasional Universitas Indonesia yang juga Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, Profesor Hikmahanto Juwana. Prof, kalau melihat tadi lagi-lagi ditekankan bahwa Indonesia ini dihormati, sepertinya ini memang kembali ditekankan seperti yang Prof bilang, Indonesia ini seperti gadis cantik yang sedang disukai oleh negara-negara termasuk Tiongkok. Nah, ini ditegaskan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa kita ini dihormati termasuk Republik Rakyat Tiongkok. Sedemikian strategisnya Indonesia di mata Tiongkok, termasuk kerjasama-kerjasama yang dilakukan hingga saat ini. Apakah ini akan menambah juga poin plus begitu ya seorang Prabowo ini ketika datang ke Tiongkok, Prof?
Oh ya, sangat-sangat plus ya, sangat-sangat hal yang positif bagi presiden kita hadir di sana. Karena kita tahu bahwa Cina itu penduduk 1,4 miliar, negara yang besar. Sementara Amerika Serikat juga sebuah negara yang memang adidaya begitu ya, walaupun belakangan mungkin agak merosot, tetapi mereka ini adalah negara-negara besar. Dan memang suatu kehormatan bagi kita untuk diundang karena mereka tidak mau kehilangan Indonesia itu. Jadi mereka mungkin saling dahulu mendahului untuk supaya Presiden Prabowo bisa hadir di negara mereka. Ini sungguh sangat luar biasa ya, bagaimana atensi. Karena kalau presiden-presiden sebelumnya tidak ada undangan dari negara-negara besar untuk hadir begitu ya. Tetapi ini hadir, apalagi di Amerika Serikat baru saja selesai Pilpres, sehingga Presiden Prabowo punya kesempatan mudah-mudahan untuk bertemu dengan Presiden terpilih Donald Trump, sehingga bisa lebih kolegial dan kemudian bisa berbicara banyak hal begitu ya. Jadi ini sangat luar biasa. Baik, terakhir Prof, kalau tadi Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, mengatakan bahwa kunjungan ke negaranya ini adalah untuk rakyat Indonesia, semata-mata untuk kepentingan rakyat Indonesia. Saya yakin juga pesan yang disampaikan tadi untuk menitipkan Indonesia, pemerintahan kepada menteri-menterinya yang saat ini masih ada di dalam negeri, termasuk Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, ini adalah pesan yang ditekankan oleh Presiden supaya ada impact yang instan begitu terhadap rakyat Indonesia ketika Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan dan ada hasilnya. Kira-kira begitu kunjungan ini selesai, rangkaian kunjungan ini selesai, rangkaiannya 16 hari ke depan, ada impact yang bisa langsung terasa terhadap masyarakat kita, Prof? Ya, kalau langsung terasa menurut saya tidak juga ya, karena ini harus diterjemahkan ke dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan kebijakan-kebijakan ini harus dijalankan. Yang pasti adalah bagaimana nanti para menteri, wakil menteri menerjemahkan apa yang menjadi tanda kutip oleh-oleh yang dibawa oleh Presiden Prabowo dari kunjungannya ke berbagai negara. Beliau juga tadi bicara soal Timur Tengah ya. Jadi saya lihat bahwa Presiden Prabowo ini ingin juga mengeksplor kemungkinan bahwa kita bisa memanfaatkan negara-negara Timur Tengah, apakah dalam konteks membuka pangsa pasar, lalu kemudian juga meminjam uang gitu ya dari Timur Tengah, karena beliau juga punya kedekatan dengan pemimpin-pemimpin di Timur Tengah. Nah ini sekarang adalah bagaimana beliau menginginkan para menteri nantinya cepat tanggap dalam merespon apa yang beliau bawa dari luar negeri untuk diimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan dan nanti kebijakan ini yang dijalankan untuk rakyat. Dan satu lagi tuh ada pesan dari Presiden Prabowo bahwa penegakan hukum bersih-bersih ini harus ya, jangan takut, tapi beliau bilang harus hati-hati, jangan sampai ada balas dendam dan lain sebagainya. Saya nggak tahu ya apakah beliau merujuk pada kasusnya Pak Thomas Lembong yang sekarang ini sedang bermasalah begitu ya. Tetapi beliau mengatakan bahwa pokoknya harus bersih, jangan ada main politik-politikan, balas dendam dan lain sebagainya. Itu yang beliau tekankan. Kalau misalnya memang benar ada masalah hukumnya, silahkan diteruskan. Dan itu saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden ya. Jangan sampai hukum itu dijadikan alat politik ya untuk kepentingan sesaat atau kepentingan tertentu. Oke, ini semata-mata untuk menciptakan iklim pemerintahan yang jauh lebih sehat di Kabinet Merah Putih, sehingga program-program kerja pemerintah juga bisa terlaksana dengan baik. Terlebih dengan postur kementerian yang saat ini besar, yang harapannya bisa langsung program-program ini menyentuh kepada masyarakat Indonesia, dan termasuk kunjungan kerja Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke luar negeri, yang punya misi kerakyatan juga, pulang ke Indonesia membawa misi kerakyatan, bisa segera diterjemahkan dengan baik seperti yang Prof Hik bilang oleh menteri-menteri yang ada di Kabinet Merah Putih. Baik, terima kasih pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia yang juga Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, Profesor Hikmahanto Juwana, telah bergabung di Breaking News Kompas TV memberikan perspektifnya. Terima kasih Prof, sehat selalu, sampai jumpa lagi. Baik, terima kasih, sehat selalu, sukses.
Saudara, breaking news Kompas TV saya tutup. Saya Radi Saputro, terima kasih. Sampai jumpa.